Halo sobat semua, saat ini kita bahas tentang timer. Ya, timer yang kemarin kita bahas yang timer manual, sekarang kita bahas timer digital. Oke, pertama-tama ada banyak macam, ini salah satu contohnya, banyak merek, cuman macamnya ada dua, yaitu bentuknya mungkin beda-beda, tapi secara garis besar ada dua tipe. Yang tipe yang pertama adalah tipe baterainya itu yang bisa dicas, yang umum kita jumpai yang bisa dicas. Tapi untuk berjaga-jaga, teman-teman tanya sebelum membeli, ini baterainya baterai cas atau baterai kancing, baterai yang kita biasa temui di arloji atau jam tangan ya. Nah, kalau misalkan pakai yang jam arloji atau jam tangan, kita akan nyetingnya apakah misalkan baterainya mati atau habis, akan kesulitan kita harus buka baut yang di belakang ini, kita ganti secara manual, agak ribet. Makanya kita sarankan kita beli untuk akuarium atau untuk lampu jalan kita, lampu penerangan, pakai yang baterai yang bisa dicas ulang. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita ini kurang ini, yang sebelah kanan ini agak redup, ini bukan rusak karena dia jarang kita masuk ke listrik. Jadi kalau teman-teman tancapkan ke sumber listrik, dia akan kembali ngecas baterainya dan bisa digunakan secara normal seperti itu. Yang ini kita singkirkan dulu, kita bahas merek sejuta umat, Kaiser. Oke, kita lebih dekat seperti ini ya. Oke, kita lihat belakangnya dulu. Belakangnya ini, maksimum loadnya 16 ampere, 3500 watt. Minimum settingnya adalah 1 menit. Nah, 1 menit ya. Jadi ada yang 1 detik itu ada, tapi sangat jarang sekali. Yang umumnya adalah untuk yang digital 1 menit. Kalau yang analog, saya nggak pernah nemuin yang 1 menit ya. Yang adanya biasanya per 15 menit settingnya seperti itu. Lubangnya sama, lubang colokannya standar, tidak ada tombol di samping, jadi full panel LCD, layar LCD, kemudian lampu indikator, kemudian tombol-tombol yang ini. Oke, kita bahas lampu ini. Nah, lampu indikator ya, ini akan nyala ketika timer berfungsi atau jadwalnya untuk nyala atau untuk setrum listrik bisa masuk ke colokan sini, dia akan nyala. Kemudian ini ada tombol, yang pertama adalah tombol week, minggu, hour itu tombol jam, kemudian tombol menit, tombol reset. Tombol resetnya ada dua ya. Kalau yang ini reset pada saat kita pengaturan di dalam, enggak semuanya, tapi untuk satu pengaturan aja kita reset, jadi nggak perlu kita kembalikan ke 00 atau kita hapus, enggak, cukup kita tekan tombol ini, dia akan reset angka-angkanya. Sedangkan yang ini, tombol R ini untuk reset semuanya. Kemudian bawahnya ada tombol clock atau jam, kemudian tombol program, tombol yang ketiga on off atau auto. Oke, saat ini jam real time kita Saturday, Sunday, Minggu. Ini jamnya, jam real time ini. Nah, kalau kita mau reset, tinggal kita tekan tombol R ini, dia akan kembali ke 0. Nah, kembali ke 0. Tapi kalau kita tekan tombol yang di atas nggak bisa. Nah, oke, untuk lebih jelas kita coba hubungkan dengan sumber listrik. Tinggal masukkan stop kontak seperti gini,
Oke. Sorry, lampunya agak kurang terang ya. Nah, gini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di atas LCD panel ini adalah pengaturan untuk bukan pengaturannya, indikator untuk hari. MO ini Monday, Senin, nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini semua dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kemudian ini ada auto, yang ini off atau on nanti di sini. Seperti gitu. Kita coba ya. Saat ini auto off tadi. Kita tekan tombol yang ini. Nah, on. Berarti timernya tidak berfungsi, langsung direct dari sumber listrik keluar. Di sini adalah listrik. Kalau kita tekan sekali lagi auto on, kita tinggal lagi off begitu. Nah, jadi kita tekan lagi. Nah, ini lampu indikator nyala. Oke, sudah cukup jelas. Nah, cara untuk kita mengatur jam saat ini atau real time jam, real waktu, kita tekan tombol clock, kita tahan, kemudian kita tekan tombol week, minggu. Saat ini hari Minggu, berarti SU atau Sunday. Kita lepas. Kemudian jamnya adalah jam 00:11. Kita tekan tombol clock, kemudian hour. Kita tekan. Jadi tidak bisa mundur ya, akan nambah terus. Jadi kalau kita misalkan sekarang jam 00, kita tekan satu lagi. Nah, ini jam 00. Kita sekarang setting menitnya, kembali tekan clock, tekan menit. Sekarang menit ke 12. Oke. Detik direct kita tidak usah atur. Nah, kemudian kalau kita tekan recall nggak bisa, atau reset, dia hanya berfungsi pada saat pemrograman mati atau nyalanya. Oke, di sini ada program mati nyalanya, ada 20 program. Kita bisa lihat, kita tekan tombol program. Nah, ini program 1 on, kemudian nah ini off nya, jam matinya berapa, masih kosong semua ya. 2 on 2 off sampai 20. Jadi kita bisa melakukan 20 program. Harus 20? Enggak, satu aja cukup. Jadi misalkan satu untuk semua, setiap hari sama ya, kita tinggal masukkan program yang pertama. Jangan lupa kita tekan tombol program, kita tahan, kemudian lepaskan aja, kita tekan tombol week. Nah, pengaturannya macam-macam, ada yang Senin sampai Sabtu seperti ini, ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, Sabtu, ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian ada yang setiap hari seperti gini, ada yang tiap hari bisa berbeda. Tinggal pilih. Kalau saya coba, nah full ini ya, setiap hari sama. Terus kita setting untuk jamnya ini nyala ya, jam nyalanya misalkan jam kita bangun pagi jam 7,
kemudian kita tekan program lagi, off. Jam matinya jam berapa? Jam 8 lewat 10 menit. Nah, seperti ini misalkan. Ini nanti akan otomatis tersimpan. Jadi kalau kita tidak tekan tombol apapun pada saat pengaturan waktu selama 20 detik, dia akan kembali ke jam real time kita, jam 00 Sabtu 00:14 menit. Seperti itu. Kita coba cek lagi ya. Saya tekan tombol program, jam 7 nyalanya, matinya jam 8:10. Nah, misalkan yang ini hari Sabtu Minggu kita berbeda, boleh. Kita tekan tombol lagi, jam 2. Nah, Sabtu Minggu kita misalkan jamnya berbeda, misalkan nyalanya jam 6, matinya Sabtu Minggu ya, jangan lupa matinya jam 9 atau jam 10 ini ya, lewat 1 menit. Nah, bisa. Apakah tidak bertabrakan? Enggak, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Jadi teman-teman bisa atur sendiri, misalkan Senin sampai Jumat normal, Sabtu Minggunya nanti berbeda, boleh. Karena kita bisa ada 20 pengaturan, jam mati, jam hidup, seperti gitu. Jadi kalau di pengaturan pertama jam 7-nya itu kondisinya mati, tapi di program yang kedua jam 7-nya itu masih nyala, dia akan ngikutin jam yang nyala, bukan jam yang mati. Nggak bisa bertabrakan, seperti gitu. Oke, nah tombol reset ini ya, coba kita sekali lagi. Misalkan kita mau ngatur untuk program yang ketiga, kita atur nih jamnya, misalnya Rabu, jamnya jam 3, kemudian hari Rabunya juga atau hari Kamis jam 4, jam 5 mati. Nah, ini bisa kita reset. Nah, jam matinya sudah ke reset, tapi jam nyalanya tadi belum. Jadi kita coba reset lagi, kita coba sampai ya, kita lihat programnya. Nah, ini masih ada, kita tinggal tombol reset ini, dia akan kembali ke nol, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada selisih waktu atau pada saat Anda keliru memasukkan, tekan pakai pensil atau pulpen atau apapun yang agak lancip tombol ini, dia akan kembali reset ke 00. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan boleh tulis komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya besok ya. Oke.